فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, azakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita membahas tentang sifat wahdaniyah, sifat keesaan dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya keesaan Allah Subhanahu wa taala itu mencakup dalam perkara rububiyah. Artinya Allah itu esa dalam perkara rububiyah. Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia satu-satunya yang mencipta. Dia satu-satunya yang memiliki dan menguasai. Tidak ada penguasa lain selain Dia dan pemilik lain selain Dia. Semua yang ada di alam semesta ini dikuasai dan dimiliki oleh Dia sendiri. Itu namanya esa dalam rububiyah. Dan Dia juga bersendirian dalam pengaturan alam semesta ini. Tidak ada satupun makhluk yang membantu Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta ini. Dia yang menentukan kapan turunnya hujan, kapan berhentinya hujan. Dia yang menentukan siapa yang lahir, siapa yang mati. Dia yang menentukan siapa yang sakit hari ini, siapa yang sehat. Semuanya. Pengaturan alam semesta ini semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya keesaan dalam rububiyah. Dan ini diyakini oleh seluruh makhluk. Kecuali orang-orang yang merasa sombong. Dan itu pun dalam hati kecilnya dia tetap meyakini bahwasanya pemilik rububiyah itu hanya Allah Subhanahu, hanya lisannya saja, hanya mulutnya saja yang mengingkari dan menolak rububiyah Allah Subhanahu wa taala, seperti Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rabb kalian, Tuhan kalian yang tertinggi. Itu hanya pengucapan melalui mulutnya saja. Adapun dari dalam hatinya, dari lubuk hatinya, dia yakin bahwasanya Rabb yang sesungguhnya itu adalah Allah. Sebagaimana Allah sendiri yang membongkar isi hatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menolaknya dalam keadaan hati kecil mereka meyakini hal itu. Allah katakan bahwasanya Fir'aun itu sebenarnya dalam hati kecilnya mengakui sifat rububiyahnya siapa? Allah. Tapi karena kesombongannya dia mengaku dialah Rabb. Dialah pemilik rububiyah. Nah,
Begitu pula dengan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin Quraisy, mereka juga mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pemilik rububiyah. Mereka meyakini Allah satu-satunya yang mencipta. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau kamu tanya wahai Nabi kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan bilang Allah. Enggak ada mereka bilang diciptakan oleh selain Allah, enggak ada. Nah, ini keesaan Allah dalam apa? Rububiyah. Begitu pula dalam hal menyembuhkan, mematikan. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bilang ketika datang ke dokter, tolong sembuhkan saya. Karena penyembuh satu-satunya hanya Allah. Kadang orang karena lagi kepepet, sudah saking paniknya, saking berharapnya dapat apa ini? Kesembuhan. Menyerahkan kesembuhan kepada dokter. Dok, tolong sembuhkan anak saya, katanya. Nggak boleh. Ngomongnya obati anak saya. Ngomong obati, bisa sembuh, bisa tidak. Bisa tambah parah. Bisa saja. Hasil diagnosanya salah. Salah ngasih obat. Nah, yang habis diobati mati pun banyak. Nah, salah suntik. Nah, jadi jangan sampai gara-gara berobat, kemudian tauhidnya rusak. Nah, masa datang ke dokter minta kesembuhan. Lah apa bedanya? Orang yang kepepet datang minta kesembuhan sama dukun. Gitu. Sama-sama nggak bisa menyembuhkan. Apa bedanya? Satu versi formal, satu versi apa ini? Nggak formal ya kan. Satu versi modern, satu versi apa ini? Abal-abalan. Nah, sama kan? Sama-sama nggak punya kemampuan menyembuhkan. Nggak dokter, nggak apa. Kalau mengobati baru. Nah, dokter punya basic keilmuan. Dukun nggak ada ilmunya, ilmu abal-abal memang. Nah, tapi dari sisi ketidakmampuan untuk menyembuhkan, antara dokter dengan dukun sama. Antara orang yang berharap kesembuhan dari dokter dengan orang yang berharap kesembuhan dari dukun sama. Karena satu-satu yang menyembuhkan itu Allah. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi. Allahumma innaka antas syafi la syifa illa syifa'uk. Ya Allah, engkaulah Syafi, sang penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali darimu. Maka nggak boleh dinisbatkan kesembuhan itu kepada dokter, apalagi pas sembuh. Wih, luar biasanya terima kasihnya kepada siapa? Kepada dokter. Terima kasih dokter ya udah nyembuhkan anak saya. La ilaha illallah. Dari sebelum berobat sudah jatuh dalam kesyirikan, sembuh malah juga jatuh ke dalam kesyirikan. Ini gimana ceritanya? Tapi itulah, namanya kondisi-kondisi kayak gitu kan momen-momen sulit ya. Kadang orang kalau nggak punya pegangan yang kuat dalam kondisi seperti itu, oleng, goyang. Mending kalau yang goyang cuma apanya? Badannya saja, kok goyang ekonominya. Nah, nggak punya duit berobat. Nah, tapi daripada goyang apanya? Imannya, goyang tauhidnya. Nah, badan sembuh, tauhidnya apa? Hilang. Lah, mending apa? Mending sakit. Nah, Allahul musta'an. Begitu pula Allah itu esa dalam uluhiyah. Dan ini yang lebih penting. Meyakini ketunggalan dan keesaan Allah dalam uluhiyah, dalam peribadatan. Maknanya adalah meyakini Allah itu esa satu-satunya yang memiliki hak peribadatan. Hak untuk disembah. Yang lain-lain banyak yang disembah. Tapi semua itu sesembahan yang batil, yang ilegal, yang tidak lolos profit and test. Nggak punya klasifikasi dan kualifikasi untuk dijadikan sebagai sesembahan. Speknya nggak menunjang untuk itu. Semuanya sesembahan yang batil, sesembahan yang ilegal, yang nggak punya hak untuk diangkat sebagai sesembahan. Ini wajib diyakini. Nah, wajib diyakini sebelum diamalkan. Percuma
diamalkan tapi tidak diyakini. Emang dia kalau beribadah nggak pernah untuk selain Allah. Tapi keyakinan dia, kalaupun ada orang yang mau beribadah kepada selain Allah, boleh-boleh saja, nggak jadi masalah. Cuman kalau saya milih untuk diri saya, ya saya kalau mau beribadah untuk Allah. Tapi saya nggak mengingkari. Kalau ada orang lain yang mau beribadah sama selain Allah, ya nggak apa-apa juga bagi saya. Fair-fair aja. Ini nggak cukup. Ini masih musyrik ini. Ini masih kafir. Karena dia belum kufur kepada tauhid, kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia belum meyakini bahwasanya yang punya wewenang dan punya hak, punya legalitas untuk disembah itu adalah Allah. Walaupun secara prakteknya dia nggak pernah beribadah kepada selain Allah, tapi keyakinannya boleh-boleh saja. Kalau ada orang itu yang mau nyembah selain Allah, ya hak mereka lah, biarkan saja. Sama aja, semuanya ingin apa ini? Masuk surga. Ini banyak jalan menuju apa katanya? Roma. Ini nggak sah keimanannya. Dan ini yang digaung-gaungkan oleh para pemuja prinsip dan konsep pluralisme. Plural itu apa? Hah? Apa bang? Jamak. Kalau bahasa Inggris kan itu kan ada kata tunggal. Apa tunggal? Hah? Tunggal apa? Kata tunggal. Kalau jamak plural, ya kan. Prinsip kemajmukan, semuanya boleh, sama saja semuanya. Yang mau masuk surga lewat jalan nyembah Isa ya boleh. Yang mau masuk surga nyembah dewa-dewa ya boleh. Ini semua dengan versi masing-masing. Lah di mana ketuhanan yang Maha Esa-nya terus? Nah, jelas-jelas Esa itu artinya cuma berapa? Lah satu, tapi kok yang diakui malah lebih dari berapa? Satu. Bahkan satu agama aja ada yang punya banyak apa ini? Tuhan. Lah gimana coba itu konsepnya? Gitu. Betul. Coba kalau kita hayati bersama gitu loh. Nah, nggak ada yang punya konsep ketuhanan yang Maha Esa itu yang melebihi kaum muslimin. Ini lihat, yang dibahas adalah konsep keesaan. Konsep apa? Ketunggalan, namanya wahdaniyah. Konsep apa? Keesaan. Ketunggalan Allah Subhanahu. Kalah ketunggalannya siapa ini? Kristen. Kristen pakai prinsip apa? Trinitas. Iya kan? 3 Tuhan. 3 oknum. Kalah. Yahudi kalah. Apalagi agama yang selain itu. Nah, agama langit yang sampai sekarang itu ada ya cuma itu. Iya kan? Yahudi, Nasara. Kalah semua. Semua sedang datangnya Islam sudah tidak berlaku lagi semuanya. Nah, apalagi Hindunya, apalagi Budanya. Satu dewa itu berapa lagi yang disembah, yang diibadah. Nah, Allahul musta'an. Ini yang paling penting, meyakini keesaan Allah dalam hal apa ini? Ibadah, peribadatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat justru mendahulukan pengingkaran terhadap sesembahan selain Allah, baru perkara keimanan kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kafir kepada taghut, kufur dulu disebutkan. Baru setelah itu apa? Wa yu'min billah, dan dia beriman pada Allah. Kenapa? Supaya sah itu keimanan. Karena kalau beriman saja kepada Allah tapi belum kufur kepada taghut, imannya enggak sah. Makanya dikedepankan itu. Sama sebagaimana dikedepankan unsur peniadaan daripada unsur penetapan dalam kalimat tauhid kita. La ilaha illallah. Ditiadakan dulu atau ditetapkan dulu? Ditiadakan dulu. La ilaha. Nah, peniadaan dulu. Itu baru yang namanya tauhid. Nah, ditiadakan harus ada dulu pengingkaran. Itu salah, itu sembahan nggak berhak, itu nggak berhak, itu nggak berhak. Saya kufur dengan yang ini, kayak kufur dengan yang ini. Baru tetapkan siapa yang kamu sembah. Baru tentukan siapa Tuhanmu. Wa yu'min billah. Baru dia beriman kepada siapa? Allah. Baru sah keimanannya. Kapan? Setelah dia mengingkari semua taghut yang ada. Tawaghit, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Harus ada pengingkaran. Harus ada pengingkaran. Wajib ada yang namanya pengingkaran. Nah, sekarang kita lanjutkan sedikit
Begitu pula dalam pertemuan yang terakhir kita bahas keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yang punya nama sesempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin hamba punya nama yang mirip, tapi secara kualitas dan secara makna tidak sesempurna nama yang sama tapi yang dimiliki oleh Allah. Kita contohkan dengan nama Al-Aziz, ya kan? Allah punya nama Al-Aziz yang maha perkasa. Hamba juga ada yang namanya apa? Aziz, banyak. Tapi apakah sama Aziz yang dimiliki oleh Allah sebagai namanya itu dengan orang nama manusia yang namanya juga apa? Aziz. Jauh berbeda. Dari sisi mana bedanya? Yang pertama dari sisi kandungan maknanya. Allah itu Al-Aziz karena memang dia punya nilai-nilai, punya sifat apa? Keperkasaan. Memang fakta itu. Nama itu memang fakta. Memang ada sifatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ada izzah memang pada dirinya. Dia memang perkasa. Izzah itu artinya la yaglibuhu syai'un. Tidak ada suatu apapun yang mengalahkannya. Itu namanya aziz. Bahasa kita diartikan maha perkasa. Perkasa itu nggak ada yang bisa mengalahkan. Manusia pakai juga nama apa ini? Aziz. Tapi yang nggak ada apa-apanya. Bisa jadi pun banci pun. Bisa jadi nggak ada perkasa-perkasanya sama sekali. Kosong dari sifat apa ini? Izzah. Nggak punya sifat keperkasaan sama sekali. Itu satu. Anggap dia punya keperkasaan. Wah, jauh beda. Antara keperkasaan yang dia miliki dengan sifat keperkasaannya siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu pula dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang menjadi saingan Allah dalam sifatnya. Contoh sifat ilmu. Allah punya sifat apa? Ilmu. Maha mengetahui. Hamba juga bisa mengetahui. Hamba punya sifat ilmu. Punya. Tapi jangan dibandingkan antara ilmunya Allah dengan ilmunya makhluk. Ilmunya Allah itu yang punya ilmu kayak gitu cuman dia. Ilmu yang sempurna. Dari mana sempurnanya ilmunya Allah? Dari mana kurangnya ilmunya makhluk? Wes, banyak sekali. Ilmunya makhluk itu didahului dengan kebodohan. Ya kan? Sebelum kita punya ilmu, kita bodoh. Ada fase, ada tahap di mana kita bodoh. Belajar, kemudian baru punya ilmu. Itu di periode awalnya. Periode akhirnya juga sama. Setelah berilmu, sudah belajar, dapat ilmu, tahu, besok bisa hilang ilmunya. Bisa? Bisa, jangankan nunggu besok. Ini keluar nanti dari sini, kalau sebutkan ketunggalan Allah dalam apa saja, hilang. Keluar dari pintu masjid. Jangankan nunggu apa? Besok. Nah, udah cacat di depan ilmunya kita. Sebelum punya ilmu bodoh. Udah dapat ilmunya, besoknya langsung apa? Hilang. Coba tes. 2 hari yang lalu kamu ngapain aja dari pagi sampai malam? Kalau masih ingat. Nah, lebih banyak yang hilang daripada yang ingat. Ya, yang ingat paling yang jadi kebiasaan tiap hari. Nah, Allahul musta'an. Sehingga yang punya sifat sempurna kayak gitu hanya siapa? Allah. Itu namanya mengakui ketunggalannya, keesaan. Dia esa dalam hal apa ini? Sifat. Gitu. Semua sifat yang dia miliki. Sifat hidup juga sama. Hidup yang kayak gitu hanya dia yang punya. Kita juga hidup. Nah, namanya saja makhluk apa? Hidup, punya sifat hidup. Iya, tapi sama kayak tadi. Hidupnya kita tuh serba cacat. Sebelum hidup apa kita? Mati. Habis hidup apa lagi? Lah, kehidupan diapit sama 2 kematian. Iya kan, sebelum hidup kan mati itu namanya. Nggak punya nyawa. Mati itu. Kan baru ditiupkan ruh setelah berapa hari? Setelah berapa hari? Oh, bapak ini cuma bikinnya aja maunya. Nggak mau tahu berapa lama anaknya dikasih ruh. Dan nanti kalau pas keguguran gimana itu? Hukumnya lain soalnya. Antara yang udah dikasih nyawa sama yang belum dikasih nyawa. Kalau dikasih nyawa dikuburkan, disolati gitu.
Kalau belum dikasih ruh ya ditanam gitu saja. Makanya harus tahu kapan dia dikasih nyawa. Berapa hari Bang Den nih? Dikasih nyawa Bang Den. Bang Den, wah tidurnya. Mungkin juga nular ke belakang. Kayak apa? Hari yang ada berusaha, berusaha cepat. Berapa Bang? Keluar. Yang ini Bang. Masih waktu untuk Bang jadi pula pulang ya malam. Berapa Yudi? 2 hari. Tiga empat. Bahina 40 hari setetes air. 40 hari mudghah segumpal darah. 40 hari alaqah atau kebalik segumpal daging gitu. Jadi total baru setelah itu diutus malaikat niupkan ruh padanya. Wah, hadisnya masyhur itu. 40 baru ditiupkan nyawa gitu. Lah ini ngitungnya juga jangan asal-asalan. Dok udah bidan udah berapa hari? Oh, udah sekian bulan, Pak. Udah 4 bulan. Oh, udah ada nyawanya berarti. Ngitungnya kamu nggak tahu ngitungnya dari mana kok. Kalau nengok hadis itu, hitungnya dari kapan? Dari awal terjadinya apa? Pembuahan. Iya kan? Dari awal terbentuknya zigot. Terus ini nggak perlu anak IPA, anak IPS ini. Pengetahuan Islam gini-gini. Karena pun anak IPS ya sebenarnya. Nah, kalau hitungan sekarang bidan atau dokter nggak dihitung itu usia kehamilan dari mana? Dari terjadinya pembuahan. Karena dokter nggak tahu kapan kamu membuahi. Mana tahu dia yang pembuahanmu yang mana yang jadi itu. Mana misalnya kapan Pak membuahinya Pak? Mana pakai itu dia ngitungnya dari mana? HT dari hari pertama haid yang terakhir. Lah hari pertama dia pas haid itu ada udah janinnya. Lah kan masih haid itu, ya belum ada. Cuman ya bidan itu bisanya itu yang pasti, yang bisa diketahui waktunya kan cuman itu. Makanya sepakat sekarang hitungnya dari situ. Jadi usia hitungan bidan atau dokter pasti lebih apa ini? Tua janinnya daripada aslinya. Karena ngitungnya dari kapan? Masih haid belum kamu buahi, Bos. Haidnya aja udah seminggu. Iya kan? Tuh, selesai haid apa langsung subur? Enggak. Masih ada lagi 2 minggu lagi. Masa suburnya kapan? Masa suburnya 2 pekan biasanya. 2 pekan sebelum haid berikutnya. Jadi 3 minggu nggak kemana itu selisihnya. Masa suburnya. Ya pembuahan itu pas masa subur tok. Sehari 2 hari tok. Ya, nggak lama-lama sel telur itu di ovarium. Ya, kalau nggak dibuahi ya udah dia jatuh. Makin lama ke bawah jadi haid berikutnya. Kamu pikir selama dia nggak haid itu terus ada di situ dia. Kapan aja kamu masuki, kamu buahi jadi itu. Nah, belajar makanya. Loh, ini mau menghitung apa nanti? Usia janin, bukan apa-apa, bukan masalah, bukan belajar biologi, bukan. Mau kaitannya dengan hukum janin ini. Nanti kalau dia gugur, apa hukumnya? Ada hukumnya atau hanya dianggap sebagai apa ini? Darah yang keluar. Gitu. Ini udah 4 bulan ya, Dok. Udah 4 bulan nih. Padahal baru 4 bulan hitungan apa ini? Hitungan dokter. Paham ya? Gitu. Nah, kalau hitungan syar'inya belum ditiupkan apa itu? Nyawa. Yang pas 4 bulan hitungan dia. Iya kan? Dong dia ngitungnya dari haid. Nah, haid belum terjadi apa? Pembuahan belum ada itu di kandungan. Nah, iya kan? Gitu. Nah, qala rahimahullahu taala, kita baca sedikit. Wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat. Dan Allah itu maha tinggi dari segala batasan-batasan dan puncak. Ya Allah jangan dibatasi gitu.
wal arkan, wal a'dha, wal adawat, dan dari rukun-rukun dan dari anggota tubuh. Gitu. Jangan dibilang Allah punya anggota tubuh seperti anggota tubuhnya siapa? Manusia. Gitu. Qala rahimahullahu taala hadza fihi ijmal. Kalimat ini masih mengandung kemujmalan. Mujmal itu suatu yang masih umum, masih perlu dirinci, masih global. Itu namanya ijmal. Ucapan beliau ini masih global. Nggak bisa dibiarkan begitu saja, harus ada penjelasan. Allah itu maha tinggi dari batasan-batasan. In kana yuridul hududa al-makhluqah, kalau yang beliau inginkan adalah batas-batas yang diciptakan oleh Allah, Allah dibatasi oleh batas yang dia ciptakan sendiri. Kayak kita ini terbatas, dibatasi kita ini. Posisi kita sekarang ini dibatasi oleh apa? Tembok. Tembok siapa yang bangun? Ya manusianya. Ini batas apa ini? Batas ciptaan ini kan? Batas buatan ini. Ya. Kalau itu yang dimaukan, ya bahwasanya Allah itu maha tinggi, maha suci dari batas-batas yang diciptakan oleh makhluk, oleh Allah. Allahu munazzahun anil hududi. Maka memang benar bahwasanya Allah itu disucikan dari yang namanya apa? Batas. Nah, kalau ada batasnya, berarti ada yang lebih besar daripada siapa? Allah. Terbatas dia. Kayak kita di sini, ini jelas masjid lebih besar. Kenapa? Ada banyak. Ada yang membatasi kita. Batas tanahmu. Rumah kamu dibatasi. Rumahmu kan lebih kecil daripada apanya? Tanahnya. Kenapa? Ada apanya? Batas. Maka jelas rumahmu lebih apa ini? Batasnya lebih apa? Lebih lebar. Kalau kamu bilang Allah dibatasi dengan batas-batas makhluk, berarti ada yang lebih besar dari siapa? Allah. Apa? Batas itu sendiri. Maka gugur ucapanmu setiap kali sholat. Allahu Akbar. Kamu bilang Allah yang maha besar. Nggak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu katakan Allah ada batas yang membatasinya. Paham ya? Gitu. Wallahu munazzahun anil hududi wal hululi fil makhluqat. Allah itu disucikan dari batas-batas dan dari menduduki makhluknya sendiri. Kalau batas itu diciptakan oleh Allah, maka dia mendiami batasnya sendiri. Mendiami makhluknya. Allah itu terpisahkan dari siapa? Makhluk. Nggak bersatu dengan makhluk. Tidak tinggal di tempat yang sama dengan siapanya? Makhluknya. Kalau batas itu batasnya makhluk, berarti Allah mendiami apanya? Makhluknya. Gitu. Wa in kana yuridu bil hududi al hudud ghairul makhluqah. Kalau yang beliau inginkan dengan batas adalah batas yang bukan makhluk, arah maksudnya itu. Ya. Wahia jihatul ulu, yaitu arah atas. Kalau ini maksud dengan batas itu arah, yaitu arah atas. Fahadza sabitun lillahi jalla wa ala wa ta'ala. Maka ini tetap bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ini. Arah mana ini? Atas, memang ditetapkan. Allah yang menetapkan. Bukankah kita sendiri yang membaca setiap hari Jumat biasanya sabbihisma rabbikal a'la. Apa artinya a'la? Maha tinggi. Jadi ketinggian ditetapkan bagi Allah, ditetapkan. Ada arah atasnya bagi Allah? Ada. Kalau yang kalian inginkan dengan arah itu adalah arah atas, maka iya. Tapi kalau kamu inginkan arah bawah, arah kanan, arah kiri, arah belakang, ada bagi Allah itu? Enggak ada. Atau arah depan. Arah depan yang sejajar dengan kamu. Enggak ada. Yang ditetapkan bagi Allah adalah sifat apa ini? Ketinggian. Arah atas ada? Gitu. Sekian banyak. Ada 1000-an dalil yang menyebutkan Allah itu di atas. Bukan di mana-mana. Semuanya hafal. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami nurunkan Al-Quran pada malam Lailatul. Ini namanya nurunkan dari mana? Masa dari samping? Nah itu logika itu dipakai. Akal itu dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah.
Ada sekian banyak ayat yang kami turunkan, kami turunkan. Lah, itu kalau nggak mau bilang Allah di atas, terus gimana? Kalau mau dibilang Allah di mana-mana, di mana kita berada di situ ada Allah. Terus kemana kita taruh ayat-ayat ini semuanya? Allah turunkan, kami turunkan, kami turunkan. Kan nggak bisa dicerna jadinya itu ayat itu jadinya. Gimana memahaminya coba? Kok berat sekali rasanya mengimani bahwasanya Allah itu di... Untungnya kita nggak hidup di zamannya Nabi Musa. Kalau para pengingkar, penolak sifat ketinggian bagi Allah ini hidup di zaman Nabi Musa, udah digolongkan kawannya Fir'aun ini. Karena Fir'aun nggak percaya Tuhannya Musa ini di atas. Dia bilang, ya Haman, ubnili sarhan la'ali ablughul asbab. Haman, menterinya, tolong buatkan aku bangunan yang tinggi sampai ke langit tembus gitu. Aku mau naik, sama-sama kita buktikan bahwasanya wa inilah azunnuhu kadzib. Aku mau nengok Tuhannya Musa dulu. Dan aku yakin nanti sampai sana pasti apa ini? Zong, katanya. Aku yakin Musa apa ini? Dusta. Berarti kan selama ini Musa nyampaikan bahwasanya Tuhannya di mana? Di atas kan berarti. Dari kisah Fir'aun minta dibangunkan tangga sampai kemana ini? Ke langit. Berarti kan selama ini memang Nabi Musa ngakui Tuhannya itu di mana? Di atas. Lah kita kalau hidup di zaman itu yang percaya Tuhan di atas, gabung ke golongannya siapa? Kalau yakin Allah di atas, berarti golongannya siapa? Musa. Kalau nggak percaya Allah di atas, maka gabung sama siapa ini? Gengnya Fir'aun. La ilaha illallah. Apa mau orang zaman sekarang yang nggak percaya Allah di atas itu dikatakan Fir'auni? Nisbah kepada siapa? Fir'aun. Pengikut Fir'aun namanya, Fir'auni. Al-Maidani, Al-Kisarani, kan orang Kisaran, orang Medan. Kalau zaman itu jadinya Fir'auni. Ini Musawi. Musawi ini pengikut apa? Musa. Apa mau? Sampai dibikin judul sinetron Allah di mana-mana. Maaf cakapnya apa? Iya pas kamu di situ juga. Keyakinan itu berujung kepada apa? Kekufuran nanti. Oh enggak, Allah nggak ada di situ. Enak kalau di situ, maksiat aja di situ. Orang nggak ada apa? Nggak ada Tuhan kok. Oh ada, tapi dia tahu juga. Ya apa susahnya bilang ilmunya Allah di mana-mana. Tapi dia tetap di atas apa ini? Atas arsy. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.